Terapi Al-Quran yaitu terapi untuk masalah-masalah medis ataupun non medis. Jadi Al-Quran ini memiliki banyak keajaiban. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Quran ini sebagai penyembuh, bukan obat. Gitu. Obat itu sifatnya bisa sembuh, bisa enggak. Itu obat. Tapi kata Nabi, kata Al-Quran, kata Allah, ya, Al-Quran ini memiliki sifatnya penyembuh. Itu apapun penyakitnya, apapun masalahnya, ini Al-Quran menjadi jalan keluarnya. Nah, sebelumnya Ibu udah 1 tahun kan ngalamin ini ya, 1 tahun, pas 1 tahun. Ya pokoknya bulan Oktober, akhir bulan ya. Oktober dulu aku ingatnya. Jadi sebelum kejadian ini, awalnya gejalanya apa yang Ibu rasain? Ya terus terang kan aku kayak ada beban pikiran lah, maksudnya pikirannya enggak itu kan. Dari situ kok sering kayak duduk ngelamun, terus sedih gitu kan. Terus dari situ kok badan kok nggak tahu kenapa tiba-tiba badan tuh hawanya panas. Pak, tapi kalau dipegang sini nggak panas, biasa. Cuma di dalam tubuhku saya rasa panas. Terus saya berpikir gini, badanku kok panas, mungkin aku kebanyakan pikiran, apa aku darah tinggi, aku berpikir seperti itu mungkin ya. Terus aku minumin ramuan godok-godok kopusio, seledri segala macam, aku berpikir kan itu darah tinggi toh. Cuman dari situ kok pikiranku tuh kok kayak apa sih ya, di kepala, di otak depan itu kayak ada yang kayak ada apa ya Mas, apa sih ya, kayak ada yang gerakin gitu kan, nggak mau mikir itu gitu loh, kayak nggak mau mikir, pokoknya kayak nggak kayak seperti biasanya lah. Beda. Nah dari situ kok terus timbul rasa pikirannya kok terus kacau, terus kok ketakutan, apa sih, cemas. Takut banget gitu loh, entah kenapa takut, tiba-tiba takut. Nah dari situ terus pertamanya ya tidur biasa sih ya, tidur cuman kan kadang gelisah gitu, tapi ya tidur biasa. Terus terakhir kali aku tidur nyenyak tuh ngantuk banget jam 8 malam. Seketika itu aku di dalam itu aku pernah mimpi ular gede banget. Aku mau didatangin ular hitam tuh gede banget. Itu kayak pas masih sehat. Jadi sebelum sakit mimpi ular itu ya? Mimpi ular gede banget mimpi itu. Terus nggak berapa hari lah, berapa minggu mungkin, terus jadi kayak gini. Itu bisa tidur jam 8. Dalam tidur itu aku mimpi kok kayaknya tuh entah mimpi apa ya Mas, kayaknya tuh rame banget gitu loh, kayak kemeruwek gitu loh, kayak pasar gitu, pokoknya rame banget. Nah dari situ ngeliler jam 10 itu kebangun tiba-tiba kayak orang kaget, jeduk gitu kan, dadaku langsung dok gitu, dok keras banget. Nah gitu terus aku nyamperin suami, kan lagi nonton TV tuh, nonton TV, aku keluar, ya Allah, aku kok nggak bisa tidur, kok nggak ngantuk lagi, nggak bisa tidur, terus kok dadaku deg-degan, pokoknya deg-degan terus, nggak sembuh-sembuh. Ya itu deg-degan. Terus kalau di rumah tuh takut, mau tidur nggak bisa, gelisah, takut, awalnya takut gitu. Takutnya itu dalam hal apa Bu? Takut hantu apa, takut mati atau apa? Nggak tahu, pokoknya bapaknya kalau takut, kalau di rumah juga pokoknya takut gitu loh, deg-degan, dadaku tuh deg-degan terus. Terus ngerasa ini enggak pundak berat? Iya, awalnya sebelum itu sininya berat. Awalnya pertama sini sama sininya itu kayak uratnya kayak apa ya? Itu tadi kayak nggak enak. Terus gitu. ngerasa kayak ada yang jalan-jalan di tubuh gitu. Kalau jalan-jalan di tubuh itu belum lama ini sih. Belum. Akhir-akhir ini setelah aku berobat pindah itu baru ngerasain di jalan itu. Nah kan bahas mimpi tadi Ibu, mimpi ular ya. Kata Nabi ini kan mimpi ada 3. Ada mimpi baik, mimpi itu baik yang datangnya dari Allah. Kemudian ada juga yang mimpi buruk, mimpi itu datangnya dari setan. Kemudian yang ketiga, ini mimpi dikarenakan pikiran kita sendiri. Ini bisa baik bisa buruk. Kalau hari itu atau sebelum hari itu pikiran kita buruk, nanti bisa mimpi buruk. Tapi kalau baik bisa mimpi baik. Contoh kayak gini, misal dia hari-hari mikirin ular terus, akhirnya nanti biasanya kebawa mimpi. Nah Ibu kan mimpi ular nih, sebelum mimpi itu sering mikirin ular nggak? Enggak lah, sama sekali aku nggak pernah mikirin ular. Takutnya nonton kebawa gitu kan, masuk kepikiran atau apa gitu. Enggak sama sekali mikirin ular. Nah berarti ini kan mimpi ular, mimpi jelek yang datangnya dari setan. Dan setelah itu langsung sakit kayak gini. Berat seminggunya gitu kayaknya. Ibu kan setahun nih udah berobat pasti kan kemana-mana ya kan, pengobatan apa aja, dan
gimana cara mereka lakuin? Takutnya khawatir ada kayak ritual-ritual yang malah mengundang nanti. Pertama aku ini air minum dimasukin kayak rajah tulisan kayak gini. Kayak gini dimasukin di sini kan, di dalamnya itu disuruh minum. Itu enggak tetap. Terus yang kedua, terus aku yang ceritain tadi, aku dimandiin di pantai ini Mutun. Yang pertama sih itu pantai Mutun tuh yang ritual yang ketiga kan pertama aku datang ke rumahnya, aku dimandiin pakai air bunga melati. Habis itu siniku badanku di gini loh Mas, digosok-gosok ini keluar kayak duri-duri gitu katanya. Itu entah apa sih, entah benar entah nggak tahu lah, intinya kayak gitu. Terus habis itu rambutku diginiin keluar kayak rambut gimbal ya Mas pas saat itu. Rambut gimbal. Rambut gimbal kayak gitu disuruh bakar. Terus katanya memang katanya jin. Terus katanya ini buat bersihinnya harus ke laut katanya gitu toh, ke pantai itu. Terus ke pantai Mutun tuh sore-sore maghrib ya Mas, nang kono ya. Maghrib sebelum aku jebur ke pantai itu aku digosok-gosok pakai minyak melati. Minyak melati digosok seluruh badanku, digosok-gosok gitu. Habis itu terus aku suruh baca Al-Fatihah tapi nyelam di laut, nggak boleh nafas sama sekali. Baca Al-Fatihah sampai rampung tuh nyelam gini, posisi harus tahan napas lah pokoknya. Tapi kan aku nggak kuat, orang di dalam air nggak napas terus membaca Al-Fatihah di dalam hati. Aku bolak-balik nggak bisa gitu terus sih. Udah terus dari situ nggak ada perubahan. Terus aku habis itu ruqyah ini juga sih syar'i ya Mas, Pak Wasiin kayak. Cuman mungkin belum tuntas, baru sekali reaksi sih. Yang kedua kalinya kok udah nggak reaksi, terus aku udahin. Aku pindah lagi sama orang, kok nggak ada reaksi, katanya itu cuman halusinasi aja, pikiran toh. Udah habis itu kok tetep. Aku terus bingung toh, ke orang pinter, dukun gitu kan, sebangsa dukun gitu, dikasih air kayak gini disuruh minum, tetap nggak bisa tidur, tetap gelisah. Habis itu ke orang pinter lagi, ini kasiran nih Mas yo. Sana katanya aku ada genderuwonya lah di rumahku, di halaman di pohon ini, pohonnya suruh nebang. Udah itu pokoknya banyak udah pindah-pindah. Rumahnya udah pernah diruqyah belum? Rumahnya udah dianuin sih udah Pak Ustadz. Di rumah sering nyium bau-bau wangi atau bakar-bakar jagung, singkong atau bau busuk gitu enggak sih, enggak. Terus suara kayak kerikil jatuh, genteng, ketek-ketek, enggak pernah dengar juga ya. Ya insya Allah, bismillah. Semoga ini jalan kesembuhan ibu. Amin, ya Allah, mudah-mudahan. Jadi dulu pernah dikasih rajah ya. Rajah kayak gini dimasukin di air suruh minum. Sebenarnya ini bukan rajah. Jadi ada dalam hadis ini Al-Fatihah. Jadi alaikum bisifa'in al-asal wal Quran, kata Nabi ya. Carilah kesembuhan kalian dengan dua perkara, dengan dua obat, yaitu al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran gitu. Jadi buat mendetok dari dalam. Jadi bahasanya sekarang madu ruqyah lah. Nah ini makanya sini saya buat ini madu ruqyah dengan beberapa herbal pilihan. Kemudian kita kasih Al-Fatihah itu Al-Fatihah itu yang udah kita ruqyah juga sebelumnya bareng anak-anak yatim. Kan ada yayasan kan, ada kamar. Nah jadi bisa dibuka ini airnya. Kalau rajah itu emang bahaya Bu. Iya pokoknya tulisan Arab lah intinya, yang rajah apa tulisan Arab dimasukin sama dia. Bacaannya apa? Iya nggak tahu, orang sama dia udah ditirakatin katanya kok, udah orang tua ditirakatin. Dari buka kreseknya udah disiapin. Ini dibuka ya. Kresek itu buat jaga-jaga kalau muntah ya Bu ya. Sekarang ini apa yang dirasa? Ya berat. Gimana bagian berat? Ya sini badannya, bawa badan juga berat. Ini air ruqyah juga. Jadi nanti ini saya puterin, saya bacain. Ketika ibu ngeliat jari saya muterin air ini, ketika ibu ada rasa pusing atau kayak entah apalah rasanya, dikeluarin. Jangan ditahan. Apapun reaksinya jangan ditahan ya. Pasrahin, ikutin aja alurnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Buang air itu. Buang. Buang air itu. Buang. Sering ganggu ibu ya? Iya. Kalau kamu nyuruh saya buang, saya putar terus ya. Aku takut. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin saya putar, kamu semakin pusing. Ya. Semakin Tidak. keluar kamu, semakin gak betah di situ. Aku tidak kuat. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, wa la yazidudz zalimina illa khasara. Saya bunuh kamu. Saya bunuh kamu. Saya bunuh kamu manusia. Bismillah. Al-ana khaffafallahu ankum. Bapak di belakang ya, takutnya ibunya jatuh. Lemes. Soalnya ini ibu sebentar lagi yang dalamnya saya buat lemes. Bismillah. Semakin pusing kamu, saya bacain ayat-ayat Al-Quran. Saya kuat, saya tidak akan pernah keluar. Bismillah. Saya sudah menyatu dengan jasadnya. Saya Nggak tidak ada akan yang pernah bisa mengalahkan ayat-ayat Allah. Tidak, saya tidak punya Tuhan. Dan Dia sembuh. Saya tidak mau wanita ini sembuh. Saya mau wanita ini jadi gila. Shifa'u wa rahmatul lil mu'minin, wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kalau masih nggak mau keluar, nggak mau sembuh, bakal lebih baik saya kasih. Bismillah. Jangan rusak pikirannya. Pikirannya sudah aku dominasi. Makin panas ini. Tidak, aku tidak kepanasan. Fafallahu ankum. Otaknya sudah kuracuni. Dia sudah mulai membenci Tuhannya. Dia tidak seperti dulu. Dia sudah mulai mengutuk-ngutuk Tuhannya karena dia tidak sembuh. Aku sudah mulai bisa menghasutnya. Kenapa kamu menghalangiku? Bismillahirrahmanirrahim. Dia sudah mulai putus asa. Dia sudah mulai putus asa dan tidak percaya pada Tuhan. Itu semua ulahku. Itu semua salahku. Aku yang membuat dia tidak percaya pada Tuhannya. Padahal dia orang baik. Dia orang sangat baik. Bismillah. Nggak mau keluar, semakin panas. Tidak mau keluar. Allah jahat padaku. Allah membuangku ke neraka. Resek Pak, siapin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yasfik min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasidin. Allah yasfik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yasfik min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasidin. Allah yasfik.